Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita bertemu lagi di Victorious Devotion. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Victorious Devotion ini dalam keadaan penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Dan sepanjang malam kita sudah beristirahat dan tiba saatnya kita sudah bangun di pagi ini dan kita mau sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami percaya Tuhan Yesus berkat yang baru, firman yang baru, perkenanan penyataan yang Engkau berikan kepada kami tercurah hari ini ya Tuhan Yesus, saat ini untuk kami bisa menjalani sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk malam yang telah Tuhan berkati untuk kami beristirahat. Kami mau belajar, kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami memahaminya dengan tepat, dengan benar. Dan kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami juga dengan benar. Urapi setiap kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Bukan hanya hamba-Mu yang sebagai pembicara saja, tetapi biarlah hamba-Mu juga menjadi pelaku. Bukan hanya seluruh umat-Mu yang mendengarkan saja, tetapi biarlah seluruh umat-Mu juga menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bulan ini kita sama-sama membahas tentang berjuang mempertahankan iman, maka hari ini tema firman Tuhan yang kita sharingkan, yang kita akan dengarkan adalah temanya yakin. Jadi memperjuangkan iman kita dengan apa? Dengan keyakinan yang teguh, dengan keyakinan yang penuh. Pada saat kita berjuang mempertahankan iman, kalau tidak dengan keyakinan yang kuat, maka perjuangan kita akan menjadi sebuah perjuangan yang berat. Perjuangan kita akan menjadi perjuangan yang sia-sia. Karena apa? Karena kita sendiri saja tidak yakin. Karena kita sendiri saja tidak memiliki sebuah landasan yang kuat, untuk apa kita berjuang? Jadi dengan keyakinan yang kita bangun berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka perjuangan kita di dalam mempertahankan iman akan menjadi perjuangan yang berbuah, perjuangan yang berhasil. Mari kita baca di dalam firman Tuhan, yaitu 2 Timotius 1 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat Timotius, di mana ayat yang ke-12 itu merupakan sebuah ungkapan sebab atau dampak ya dari keyakinan Paulus akan Injil. Di mana dia banyak mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dimulai dari meyakini Injil atau percaya kepada Yesus Kristus. Wah, dari startnya saja, dimulai dari meyakini saja. Ini kita belum berbicara tentang pengorbanannya Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Baru mulai dia meyakini saja, dia sudah harus mengorbankan, banyak hal yang harus dia korbankan, banyak penderitaan yang harus dia tanggung, yang harus dia hadapi. Yaitu apa? Mulai dari keyakinan kepada Yesus Kristus, dia harus kehilangan nama baiknya, dia harus kehilangan jabatannya, dia harus kehilangan pamornya, dia harus kehilangan hak-hak khususnya, hak-hak istimewanya, dia kehilangan. Karena apa? Karena meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang dulunya umatnya dia aniaya. Wah, ini merupakan titik balik yang begitu luar biasa yang menghasilkan penderitaan baginya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat lagi pada saat dia memberitakan Injil, waktu dia sudah percaya dan memberitakan Injil, penderitaannya semakin meningkat, semakin banyak. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 4, 2 Korintus 11, dia ceritakan semua itu. Bagaimana penderitaannya, bahkan nyawanya terancam. Jadi kalau kita renungkan dan kalau kita mau menggunakan hak tanya kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kok ikut Yesus, percaya kepada Injil dari awal, pertengahan, nggak sampai akhirnya, kok malahan nggak baik, nggak enak, kok malahan penderitaan yang begitu luar biasa yang harus diterima.
Ini adalah konsekuensi logis Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tetapi kalau kita melihat, nanti kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan respon. Kalau secara akal normal, secara idealnya kan pikiran orang banyak seharusnya mengikuti Yesus inginnya adalah hidup yang enak, benar ya? Iya toh, tidak ada penderitaan bukan? Iya, tapi faktanya bukan hanya kita, tetapi Rasul Paulus yang telah menjadi teladan, yang dulunya seteru Allah, sekarang menjadi rekan sekerjanya Allah. Rasul Paulus yang menerima Injil mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dia memberikan teladan bagi Timotius dan juga bagi kita sekarang ini. Dengan keyakinan yang kokoh. Yang pertama, dia meyakini dan dia menyatakan menjadi teladan untuk Timotius dan kita adalah, dia tidak malu menanggung semua penderitaan itu. Karena nama Yesus Kristus. Bukan karena dosa dia. Bukan karena kesalahan dia. Bukan karena pelanggaran-pelanggaran dia. Dia tidak malu menanggung itu. Tetapi karena nama Yesus Kristus. Karena nama Injil. Lalu selanjutnya karena apa? Karena dia tahu kepada siapa dia menaruh keyakinan. Menaruh kepercayaan. Itu merupakan sebuah teladan untuk kita di mana? Kita tidak harus menjadi malu. Kita tahu kepada siapa kita bergantung. Kita tahu kepada siapa kita menaruh keyakinan. Kita tahu kepada siapa kita menaruh kepercayaan. Yaitu kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Kepada Injil yang adalah kabar sukacita. Kabar gembira yang tidak akan mengecewakan. Dan yang terakhir, Paulus tahu Yesus Kristus memeliharanya. Dan itu harus menjadi pengertian dan pengetahuan kita juga. Bahwa kita tahu yang memanggil kita adalah Yesus Kristus. Kita tahu kita menaruh keyakinan kepadanya. Oleh karena itu di dalam memperjuangkan, mempertahankan iman kita. Pemeliharanya atas kita pasti nyata. Yang percaya katakan amin. Ya dong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kalaupun musim yang kita alami penderitaan, kesedihan. Tetapi percayalah di dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 14 itu diceritakan bagi untuk Timotius untuk apa? Berpegang kepada sesuatu yang telah dia dengar dari Rasul Paulus. Karena apa? Itu adalah ajaran yang sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah di dalam memperjuangkan, mempertahankan keimanan kita, maka kita dengan yakin, dengan berpegang teguh dan memelihara keimanan kita. Berjuang mempertahankan iman dengan yakin sekalipun dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya banyak hal yang harus dihadapi, banyak hal yang harus dilewati termasuk penderitaan sekalipun. Tetapi pemeliharaannya nyata atas perjuangan kita. Selamat berjuang mempertahankan, selamat berjuang memperjuangkan keimanan sampai hari Tuhan itu datang. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, untuk yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami saat ini. Kami tidak mau menjadi para pejuang yang tidak memiliki keyakinan, tetapi kami mau memperjuangkan, mempertahankan iman kami dengan keyakinan yang kokoh, yang teguh, bahwa kami meyakini Tuhan yang tepat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang selalu memelihara kami. Kami mau berpegang teguh dan kami tidak menjadi malu atas apa yang kami alami oleh karena nama-Mu. Bukan karena dosa-dosa kami, bukan karena pelanggaran kami, bukan karena kesalahan kami. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, biarlah pemeliharaan-Mu turun atas seluruh umat-Mu yang saat ini sedang berjuang mempertahankan iman. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetap berjuang mempertahankan iman sampai hari Tuhan datang. Salam kemenangan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.